Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang dirahmati oleh Allah, apa kabar semuanya? Setelah PTS nilainya bagus-bagus, kita lanjut kembali di pelajaran PAI ya. Ya, kita akan melanjutkan sholat dalam berbagai macam keadaan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sholat jamak dan sholat qashar. Nah, sekarang kita melaksanakan sholat dalam berbagai keadaan dalam hal satu, sholat dalam kendaraan, yang kedua sholat ketika dalam keadaan sakit yang tidak mampu berdiri. Kita bahas satu persatu. Tujuan kita belajar ini adalah supaya anak-anakku memahami tata cara sholat dalam berbagai macam keadaan, tidak hanya dalam keadaan normal saja. Kita mulai dari sholat ketika dalam kendaraan. Yang pertama, sholat dalam kendaraan dalam bis ya. Kita anggap bahwa kendaraan itu kalian dalam keadaan duduk. Misalnya ini di kursi penumpang, ya, menghadapnya ke sana misalnya. Ingat untuk menghadap arah ketika sholat dalam kendaraan itu tidak harus menghadap ke arah kiblat, sesuai dengan arah kendaraan. Lebih bagus lagi kalau sempat turun, artinya sopir dan seluruh penumpang itu turun lalu kita melaksanakan sholat. Akan tapi kalau tidak bisa, misalnya perjalanan malam, subuh, sudah masuk waktu subuh tapi bisnya nggak mau berhenti, terus saja seperti itu. Lah kita tahu berhentinya nanti jam 7 pagi, subuhnya udah lewat kan. Nah, supaya subuhnya tidak lewat, maka sholatnya dalam kendaraan. Tentu anak-anakku harus bersuci terlebih dahulu, tayamum, atau kalau ada toiletnya ya wudhu di toilet. Nah, tapi bab tayamum kita bahas belakangan. Sekarang tata sholatnya. Misalnya duduk, seumpama bisnya menghadap ke arah timur, ya ikuti arah kendaraan itu. Nggak harus kalian muter balik ke arah barat, nggak harus, kecuali memungkinkan, seperti di kereta. Di kereta itu kan ada yang duduknya berhadapan-hadapan. Ketika kereta menghadap ke barat, sudah pas kiblatnya. Tapi ketika kereta menghadap ke timur, nah kamu yang memalingkan kursinya, atau tukar dulu dengan temanmu. Nah, sekarang gini caranya. Pertama, takbiratul ihram seperti biasa, posisi seperti ini. Allahu Akbar. Membaca Al-Fatihah, surat pendek, lalu rukuknya seperti ini, separuh. Ini rukuk. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Bangun dari rukuk. Sujudnya lebih rendah dari rukuk. Ini sujud. Bangun lagi dari sujud. Sujud lagi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Versi kedua, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli ya. Gini. Bangun lagi, misalnya 2 rakaat kan subuh tadi, membaca lagi Al-Fatihah, membaca surat, rukuk lagi, bangun dari rukuk, sujud, bangun dari sujud, sujud lagi, at-tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, sampai akhir ya, lalu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu cara sholat dalam kendaraan secara duduk. Paham? Oke. Nah, sekarang sholat dalam keadaan duduk tapi tidak di kendaraan, artinya tidak ada kursinya. Biasa bisa seperti ini, tapi tidak bagus. Bisa seperti ini, selonjor, atau bisa kakinya seperti duduk seperti ini. Nah, ini yang paling afdol. Sholat dalam keadaan duduk, dalam keadaan sakit ya, tidak bisa berdiri, itu seperti ini kalau bisa. Kalau tidak bisa, selonjor. Selonjor kalau dalam seperti ini, rukuknya seperti ini, lalu sujudnya sujud seperti biasa, bangun. Tetapi kalau kakinya selonjor seperti ini, rukuk dan sujud itu sama saja. Ketika rukuk seperti ini, bangun dari rukuk. Ketika sujud ya seperti ini, sama saja. Itu yang membedakan antara duduknya selonjor dan duduknya yang tidak selonjor atau seperti ini. Nah, sama ya, intinya sama, menghadapnya kiblat kalau bisa. Itu cara sholat dalam keadaan duduk tapi nggak ada kursinya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, bisa seperti itu.
Baik, itulah tata cara sholat dalam berbagai macam keadaan. Yang pertama tadi dalam kendaraan yang ada kursinya. Yang kedua sholat dalam keadaan duduk yang tidak ada kursinya. Bisa dilakukan dengan kaki selonjor ataupun kaki bersimpuh. Nah, itu adalah tata cara sholat. Ini perlu kalian ketahui sebab sholat itu wajib. Selama akal kita masih waras, tidak gila, tidak hilang ingatan, itu sholat masih perlu untuk dilaksanakan. Sekian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nanti kita praktek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.